para astronom menemukan sesuatu yang aneh terjadi di kegelapan luar angkasa. Mereka menangkap serangkaian sinyal aneh dan tak terjelaskan yang berasal dari bintang-bintang jauh di rasi bintang Ursa Major. Dan benar-benar tidak ada yang bisa menjelaskan asal-usulnya. Apakah ini fenomena alam yang belum diketahui atau sesuatu yang jauh lebih misterius atau sesuatu yang lebih bersifat buatan? Mari kita telusuri penemuan luar angkasa terbaru ini. Ilmu pengetahuan di balik sinyal-sinyal dari luar angkasa ini dan apa yang diyakini para ilmuwan mungkin menjadi pengirimnya. Jadi, para ilmuwan menangkap dua ledakan energi identik yang berasal dari ruang angkasa yang sangat jauh. Sinyal-sinyal itu bukan acak dan bukan pula suara latar belakang. Sinyal-sinyal itu tampak sangat presisi, bahkan seolah-olah memiliki tujuan tertentu. Sinyal-sinyal itu berasal dari rasi bintang Ursa Major. Rasi bintang itu terletak sekitar 100 tahun cahaya dari planet kita. Bintang yang memancarkan sinyal-sinyal tersebut bernama HD 809389. Bintang itu sedikit lebih besar dan lebih terang dari matahari kita, tapi tidak ada yang terlalu luar biasa, setidaknya sampai tahun 2023. Pada saat itulah ilmuwan NASA, Richard Stanton, menyadari sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bintang itu tiba-tiba berkedip, menjadi terang, lalu redup, lalu terang lagi, dan semua itu terjadi hanya dalam beberapa detik. Ada dua pulsa identik, tepat berjarak 4,4 detik. Menurut Stanton, perilaku bintang itu sungguh di luar kebiasaan. Perubahan kecerahan itu terlalu kuat untuk dianggap sebagai suara acak atau akibat turbulensi di atmosfer bumi. Sebuah bintang dengan lebar lebih dari 1 juta mil tidak begitu saja meredup dan menyala seperti itu. Bagi sebuah bintang untuk tiba-tiba menghilang seperti itu dalam 1/10 detik bukanlah sesuatu yang mudah dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Tapi keanehannya justru semakin bertambah. Dan semakin para ilmuwan meneliti, semakin aneh pula kejadiannya. Ternyata, ini bukan sekadar kedipan biasa. Ini tampak disengaja, seolah-olah ada sesuatu yang membuat cahaya itu berubah. Tapi, apa yang bisa menyebabkannya? Ini benar-benar misteri luar angkasa yang mendalam. Jadi selama 2 bulan berikutnya, Stanton bekerja sangat keras. 1.500 jam waktu pengamatan total, memeriksa setiap kemungkinan penjelasan. Ia telah membandingkan data tersebut dengan sambaran petir. Refleksi pesawat, meteor, bahkan kerusakan perangkat lunak pun diperiksa. Dan setiap kali, hasilnya selalu sama. Tidak ada yang cocok. Saat itulah tim peneliti harus mengakui sesuatu yang tak pernah diduga siapapun. Ternyata, mereka tidak bisa menyingkirkan kemungkinan bahwa pulsa-pulsa itu mungkin bersifat buatan. Masalahnya, setelah memeriksa setiap kemungkinan penjelasan, Stanton menyadari bahwa penemuan teleskop luar angkasa mereka bukanlah sesuatu yang pernah dilihat siapapun sebelumnya. Itu tidak bisa dijelaskan sebagai gangguan statis, bukan petir, dan jelas bukan pesawat penumpang yang lewat. Tapi hal itu mengingatkannya pada sesuatu. Jadi begini, pada tahun 2019, para astronom mendeteksi pulsa ganda aneh lainnya. Yang satu ini berasal dari sebuah planet raksasa gas panas bernama Dimitrium, sekitar 15 tahun cahaya dari bumi. Awalnya, para ahli menertawakannya dan menyalahkan burung-burung yang terbang melintasi bidang pandang teleskop. Tapi sinyal baru ini tampaknya bukan salah satu kekeliruan sederhana seperti itu. Jadi, Stanton terus menyelidiki. Ia meneliti segala kemungkinan dan menyimpulkan bahwa gelombang kejut di atmosfer bumi bisa menjelaskan sinyal-sinyal tersebut. Namun, gagasan itu tidak sepenuhnya cocok. Agar ketiga pulsa itu bisa sinkron dengan sempurna, waktu terjadinya haruslah hampir mustahil. Para peneliti juga menelusuri kemungkinan-kemungkinan lain. Mungkin cahaya itu dibelokkan oleh suatu objek yang jauh di tata surya kita. Mungkin sebuah satelit atau asteroid sebagian menghalanginya. Atau mungkin disebabkan oleh refraksi atau bahkan gelombang gravitasi. Namun, tak satu pun dari teori-teori itu benar-benar masuk akal. Beberapa detail jelas masih kurang bagi para astrofisikawan untuk menjelaskan bagaimana sebuah bintang bisa berkedip secepat dan sebersih itu. Untuk saat ini, Stanton percaya satu-satunya jalan ke depan adalah mempelajari ketiga peristiwa yang diketahui secara lebih cermat dan melihat penjelasan mana yang masih valid. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana penemuan astronomi ini bisa dilakukan? Ini dimulai lebih dari 60 tahun yang lalu. Saat itulah para ilmuwan secara resmi memulai pencarian kehidupan di luar bumi. Mereka menyebutnya pencarian kecerdasan ekstraterestrial atau SETI. Pelopor dari upaya ini adalah sesuatu yang disebut Proyek OSMA. Proyek ini dipimpin oleh astronom Frank Drake, orang yang sama yang mencetuskan persamaan Drake yang terkenal itu.
Persamaan ini adalah cara bagi para ilmuwan untuk membuat perkiraan terdidik tentang berapa banyak dunia di galaksi kita yang mungkin memiliki kehidupan cerdas, yang bisa mengirimkan sinyal yang dapat kita deteksi. Idenya sederhana. Anda mulai dengan menghitung berapa banyak bintang yang lahir di galaksi kita. Lalu Anda mencari tahu berapa banyak bintang yang memiliki planet dan berapa banyak planet yang bisa mendukung kehidupan. Setelah itu, Anda harus mencari tahu berapa banyak dunia yang benar-benar mungkin memiliki makhluk hidup dan berapa banyak dunia yang mungkin mengembangkan makhluk cerdas. Dan akhirnya Anda mencoba menghitung berapa banyak dari mereka yang mungkin membangun teknologi yang memungkinkan mereka berkomunikasi dengan peradaban lain, seperti kita. Nah, persamaan ini sebenarnya tidak dimaksudkan untuk memberikan angka yang pasti. Persamaan ini seperti eksperimen pemikiran besar yang membantu ilmuwan mempertimbangkan semua bagian berbeda yang dibutuhkan agar kehidupan bisa ada dan terdeteksi di alam semesta. Pada tahun 1960, Drake dan timnya mengarahkan piringan radio raksasa berukuran 82 kaki ke dua bintang terdekat, Epsilon Eridani dan Tau Ceti, dan mendengarkan apapun yang tidak biasa. Antara bulan April dan Juli tahun itu, observatorium di West Virginia tetap siaga, menunggu sinyal dari bintang-bintang tersebut. Sayangnya, tidak ada apapun yang tertangkap, tetapi proyek itu menjadi titik awal dari segala sesuatu yang terjadi setelahnya. Sejak saat itu, para ilmuwan telah melakukan puluhan pencarian serupa, menggunakan berbagai macam gelombang dan teknologi untuk menemukan tanda-tanda kehidupan cerdas. Saat ini, kita menyebutnya sebagai teknosignatur. Dan meskipun belum ada yang menemukan bukti kuat, ada beberapa momen di mana bahkan para ahli pun tidak bisa menepis kemungkinan bahwa sesuatu atau seseorang mungkin ada di luar sana. Disinilah Dr. Richard Stanton masuk dan membuat penemuan luar angkasa yang mengejutkan. Stanton adalah seorang ilmuwan NASA yang terlibat dalam beberapa misi paling ikonik seperti Voyager dan Grace. Yang terakhir adalah proyek gabungan antara NASA dan Badan Antariksa Jerman, di mana dua satelit terbang mengelilingi bumi bersama-sama, berdampingan. Dengan mengamati bagaimana jarak di antara keduanya berubah, para ilmuwan dapat melihat bagaimana gravitasi bumi bergeser di berbagai tempat. Hal itu membantu mereka mempelajari hal-hal seperti mencairnya es, pergerakan lautan, air bawah tanah, dan bahkan perubahan iklim. Namun setelah pensiun, Stanton mengambil proyek pribadi mencari kehidupan cerdas dari Observatorium Shea Meadow miliknya sendiri di Big Bear, California. Dengan menggunakan teleskop buatan khusus dan fotometer yang ia rancang sendiri, Stanton menghabiskan bertahun-tahun memindai lebih dari 1.300 bintang mirip matahari, bukan untuk mencari sinyal radio dari luar angkasa, melainkan kilatan cahaya. Berbeda dengan studi SETI tradisional yang fokus pada gelombang radio, pendekatan Stanton disebut optical SETI, mencari pulsa seperti laser, yaitu ledakan cahaya tajam dan cepat yang bisa digunakan untuk komunikasi antar bintang. Gagasan ini sebenarnya sudah ada sejak awal tahun 1960-an, ketika dua ilmuwan mengusulkan bahwa peradaban maju mungkin menggunakan pulsa laser nanodetik yang sangat kuat untuk mengirim sinyal tampak yang bisa mengalahkan cahaya bintang mereka sendiri. Bintang. Untuk penelitian ini, Stanton tidak memindai bagian langit yang sangat luas. Sebaliknya, ia memusatkan perhatian pada satu bintang saja dalam satu waktu. Ia menatap bintang itu selama 1 jam penuh dan merekam cahayanya dalam interval yang sangat kecil, hanya 100 mikrodetik sekali. Itu cukup cepat untuk menangkap kilatan cahaya yang lebih singkat dari kedipan mata. Kemudian ia menganalisis data tersebut, mencari pola berulang yang aneh dan sinyal-sinyal yang tidak dapat dijelaskan. Dan akhirnya, usahanya membuahkan hasil dan ia membuat penemuan luar angkasa yang tadi kita bicarakan. Sebuah bintang mirip matahari yang berjarak sekitar 100 tahun cahaya di rasi bintang Ursa Major mengirimkan 2 pulsa cahaya cepat yang identik. Sejauh ini, sinyal-sinyal tersebut masih belum dapat dijelaskan. Tidak ada yang tahu pasti apa yang menyebabkan 2 pulsa kembar yang sempurna itu. Kita bahkan belum bisa memastikan seberapa jauh sebenarnya sumbernya. Apakah ada sesuatu yang melintas di depan bintang itu? Atau justru cahaya itu sendiri diubah oleh sesuatu yang belum kita pahami? Yang kita tahu ada sesuatu yang aneh sedang terjadi di luar sana, di Ursa Major. Mungkin ini adalah jenis peristiwa kosmik yang baru. Atau mungkin ini adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Dan suatu hari nanti kita akan memecahkan misteri luar angkasa yang dalam ini.